Hi, welcome to Mathematics by Athena Rizky. Don't forget to like, comment, share, and subscribe this channel. Dan jangan lupa nyalain juga lonceng notifikasinya. Yuk belajar menyenangkan bersama Mathematics and enjoy the video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kali ini kita akan membahas tentang menentukan nilai optimum fungsi objektif. Jadi kan telah dijelaskan bahwa model matematika suatu masalah program linear terdiri dari dua bagian. Yang pertama itu bagian yang berbentuk sistem ketidaksamaan linear. Yang kedua, bagian fungsi objektif f(x)y sama dengan ax tambah by yang akan dioptimumkan, dalam arti dimaksimumkan atau diminimumkan. Jadi untuk mencari nilai optimum tuh fungsi objektif dapat kita tentukan dengan dua cara atau dua metode, yaitu pertama dengan metode uji titik pojok, yang kedua dengan metode garis lidik. Jadi pada kali ini kita akan menggunakan metode uji titik pojok. Jadi dalam menentukan nilai optimum fungsi objektif dengan menggunakan metode uji titik pojok, kita gunakan beberapa langkah sebagai berikut. Yang pertama, tentukan kendala-kendala dari permasalahan program linear yang dimaksud. Yang kedua, gambarlah daerah penyelesaian dari kendala-kendala dalam masalah program linear tersebut. Yang ketiga, tentukan titik-titik pojok dari daerah penyelesaian itu. Yang keempat, kita substitusikan koordinat setiap titik pojok itu ke dalam fungsi objektif. Yang kelima, bandingkan nilai-nilai fungsi objektif tersebut. Jadi nilai yang terbesar itu menunjukkan nilai maksimum dari fungsi f(x)y, sedangkan nilai yang terkecil berarti menunjukkan nilai minimum dari fungsi f(x)y. Jadi setelah kita mengetahui langkah-langkah dalam menggunakan metode uji titik pojok, akan lebih baiknya kita selesaikan contoh soal untuk lebih memahami bagaimana cara menentukan nilai optimum suatu fungsi objektif. Untuk contoh yang pertama, tentukan nilai maksimum dari fungsi objektif f(x)y sama dengan 700x ditambah 1000y dengan kendala sistemnya ketidaksamaan linear x lebih dari sama dengan 0, y lebih dari sama dengan 0, 3x tambah y kurang dari sama dengan 9, dan 2x tambah 4y kurang dari sama dengan 16. Dengan x dan y anggota bilangan real. Baik, untuk langkah yang pertama, grafik himpunan penyelesaian sistem ketidaksamaan linear x lebih dari sama dengan 0, y lebih dari sama dengan 0, 3x tambah y kurang dari sama dengan 9, dan 2x tambah 4y kurang dari sama dengan 16 dengan x dan y anggota bilangan real. Untuk persamaan yang pertama, persamaan 3x tambah y kurang dari sama dengan 9. Jadi kita misalkan nilai x-nya sama dengan 0. Berarti y sama dengan 9, berarti y 9. Lalu kita misalkan nilai y-nya sama dengan 0, berarti dapatlah nilai x-nya sama dengan 3. Jadi titik-titik yang menghubungkan persamaan 3x tambah y kurang dari sama dengan 9 adalah titik 0,9 dan titik 3,0. Untuk persamaan yang kedua, 2x tambah 4y kurang dari sama dengan 16, sama seperti yang persamaan pertama, kita misalkan nilai x-nya sama dengan 0. Dapatlah nilai y-nya sama dengan 4.
4Y sama dengan 16, berarti Y sama dengan 16 bagi 4 dapat 4. Lalu kita misalkan juga nilai Y sama dengan 0, berarti dapatlah X-nya sama dengan 8. Ini didapat dengan cara 2, Y kan 0 kan, berarti 2X sama dengan 16, berarti X sama dengan 16 bagi 2, sama dengan 8. Jadi garis 2X tambah 4Y kurang dari sama dengan 16 digambar dengan menghubungkan titik 0,4 dan titik 8,0. Nah, selanjutnya kita mencari titik potong dari garis 3X tambah Y kurang dari sama dengan 9 dan 2X tambah 4Y kurang dari sama dengan 16. Jadi titik potongnya itu adalah 2,3. Ini didapatkan dengan cara kita mencari nilai X dan Y-nya menggunakan cara eliminasi. Jadi kan ini kan 3X tambah Y sama dengan 9, 2X tambah 4Y sama dengan 16. Jadi untuk persamaan pertama kita kalikan 2, dan untuk persamaan kedua kita kalikan 3. Ini kita mau mengeliminasi nilai X-nya. Ini kita harus samakan nilai X-nya supaya bisa kita eliminasi. Jadi kan 6X tambah 2Y sama 18. Untuk persamaan kedua ini 6X tambah 12Y sama dengan 48. Kita kurangkan, jadi negatif 10Y sama dengan negatif 30. Jadi nilai Y nya sama dengan 3. Untuk yang mencari nilai X-nya, kita menggunakan cara substitusi. Kita substitusikan persamaan yang pertama. Kan kita udah dapat nilai Y-nya kan, nanti tinggal kita substitusikan nilai Y-nya persamaan yang pertama. Jadi kan 3X tambah Y sama dengan 9, jadi 3X tambah nilai Y sama dengan 3 sama dengan 9, berarti 3X sama dengan 9 dikurang 3, 3X sama dengan 6, jadi nilai X-nya sama dengan 2. Dapatlah titik potongnya adalah 2,3. Maka gambarnya sebagai berikut. Ini merupakan gambar penyelesaian dari persamaan ini. Mengapa gambarnya seperti ini? Di sini kita lihat nih bahwa X lebih dari 0. Berarti daerah himpunan penyelesaiannya berada di sini. Untuk Y lebih dari sama dengan 0, berarti daerah penyelesaian di sini. Untuk garis 3X tambah Y kurang dari sama dengan 9. Ini merupakan garisnya, garis 3X tambah Y kurang dari sama dengan 9. Karena kurang dari, maka daerah penyelesaiannya mendekati 0 di sini. Untuk 2X tambah Y kurang dari sama dengan 16, daerah penyelesaian di sini. Jadi kita untuk daerah penyelesaian seluruh persamaan kita cari daerah yang merupakan daerah penyelesaian semua persamaannya. Berarti ini kan, ini merupakan daerah himpunan penyelesaian dari X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0, 3X tambah Y kurang dari sama dengan 9, dan 2X tambah Y kurang dari sama dengan 16. Jadi koordinat titik pojoknya tetap pada daerah yang A. Yang A ini 3,0, B ini 2,3, dan C 0,4. Jadi nilai fungsi objektifnya f(x,y) sama dengan 700x tambah 1000y untuk koordinat titik-titik pojok yang didapat dengan tabel berikut. Tadi kan sudah kita ketahui ya kan, titik pojoknya, yaitu kan yang A kan 3,0, yang B 2,3, C 0,4. Dari titik pojok ini kita substitusikan ke nilai fungsi objektifnya. Misalkan ini kan A kan 3,0, berarti 700 dikali 3 ditambah 1000 dikali 0, dapatlah hasilnya 2100. Untuk yang B kan 2,3, ini kan 700 dikali 2 ditambah 1000 kali 3, dapat hasilnya 4400. Untuk yang C 0,4,
Berarti 700 dikali 0 ditambah 1000 dikali 4. Dapat hasilnya 4000. Karena yang kita cari itu kan nilai maksimumnya. Berarti nilai yang terbesar di antara ini. Bahwa ini kan nilai yang terbesar kan adalah 4400. Jadi hasilnya jadi nilai maksimumnya untuk fungsi objektif f(x)y sama dengan 700x tambah 1000y sama dengan 4400. Untuk soal yang kedua, daerah yang diarsir pada gambar di bawah ini merupakan daerah himpunan penyelesaian suatu sistem penyersamaan linear untuk x dan y anggota bilangan real. Kita lihat pada gambar ini untuk titik untuk garis yang pertama kan 30,0 dan 0,30, dan titik pada garis yang kedua 60,0 dan 0,15. Tentukan nilai maksimum dari fungsi objektif f(x)y sama dengan 600x ditambah 1500y. Untuk penyelesaiannya, untuk garis yang melalui titik 30,0 dan 0,30, jadi persamaannya adalah kita gunakan rumus yang ini kan, yaitu y dikurang y1 per y2 dikurang y1 sama dengan x dikurang x1 per x2 dikurang x1. Berarti kan untuk nilai y1 kan 0 kan, berarti y dikurang 0 per y2 dikurang y1. Y2 nya kan 30 dikurang 0 sama dengan x dikurang x1. X1 nya 30, berarti x dikurang 30 per x2 dikurang x1. X2 nya kan 0, x1 nya 30, berarti 0 dikurang 30. Y dikurang 0 sama dengan y per 30 dikurang 0, 30 sama dengan x dikurang 30 per 0 dikurang 30, negatif 30. Jadi kita kalikan nih, ini kan negatif 30 dikali y sama dengan 30 dikali x dikurang 30. Itu kan negatif 30y sama dengan 30 dikali x 30x, 30 dikali negatif 30, negatif 900. Jadi kan 30x ditambah 30y sama dengan 900. Lalu kita sederhanakan menjadi masing-masing kita bagi 30, berarti kan 30x dibagi 30 kan jadi x, ditambah 30 dibagi 30 kan y 1 ya, berarti y sama dengan 900 dibagi 30 kan 30, berarti persamaannya x tambah y sama dengan 30. Nah, untuk garis yang kedua yang melalui titik 60,0 dan 0,15, persamaannya adalah kita gunakan dengan cara yang ini juga kan, yaitu y dikurang y1 per y2 dikurang y1 sama dengan x dikurang x1 per x2 dikurang x1. y1 nya kan 0, berarti kan y dikurang 0 per y2 dikurang y1. Y2 nya kan 15 dikurang 0 sama dengan x dikurang x1. X1 nya kan 60, berarti x dikurang 60 per x2. X2 nya kan 0, berarti 0 dikurang 60. Y dikurang 0 sama dengan y per 15 dikurang 0, 15 sama dengan, berarti x kurang 60 per 0 dikurang 60, negatif 60. Jadi kita kalikan ya, kan negatif 60y sama dengan 15 dikali x dikurang 60, berarti negatif 60y sama dengan 15 kali x, 15x, 15 dikali negatif 60, berarti kan negatif 900. Jadi 15x ditambah 60y sama dengan 900. Jadi x tambah 4y, ini kita sederhanakan nih,
kita bagi 15 semuanya. Berarti 15 X dibagi 15 kan jadi kan X. 60Y dibagi 15 berarti 4Y sama dengan 900 dibagi 15 dapatnya 60. Berarti persamaannya X tambah 4Y sama dengan 60. Karena daerahnya kan di kanan sumbu Y, maka persamaannya X lebih dari sama dengan 0 di atas sumbu X, maka pertidaksamaannya Y lebih dari sama dengan 0. Untuk garis yang pertama kan daerahnya kan di bawah garis atau mendekati 0, maka pertidaksamaannya jadi X tambah Y kurang dari sama dengan 30. Dan untuk yang garis yang kedua kan juga mendekati 0 ya, maka pertidaksamaannya X tambah 4Y kurang dari sama dengan 60. Jadi daerah yang diwarnai pada gambar adalah grafik himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0, X tambah Y kurang dari sama dengan 30, dan X tambah 4Y kurang dari sama dengan 60. Setelah kita mengetahui sistem pertidaksamaannya, lalu kita cari. Tadi kan kita gunakan cara yang lumayan panjang kan, jadi kita juga bisa gunakan cara cepatnya agar kita lebih mudah dalam mencari pertidaksamaannya. Untuk yang garis yang pertama kan, kita lihat nih, ini kan 30,0 sama 0,30. Yang ini kan 30 kita kalikan dengan X, 30 kali Y, berarti kan 30X tambah 30Y, karena daerahnya mendekati 0 berarti kan kurang dari. Ini kita kalikan 30 ke 30 berarti kan 900. Berarti X tambah Y kurang dari 930. Sama kan caranya, hasilnya sama, tapi kita gunakan dengan cara yang lebih cepat ya untuk didapatkan. Sama halnya dengan garis yang kedua, garis ini 60,0 dengan 0,15. 15 kita kali X, 60 dikali Y. Karena daerahnya mendekati 0 berarti kurang dari sama dengan. Ini kita kalikan 15 kali 60 dapatnya 900. Lalu ini kita sederhanakan, sama-sama dibagi 15 berarti kan X tambah 4Y kurang dari 60. Sama ya dengan cara yang pertama tadi kan, tapi ini lebih singkat dan lebih cepat dalam mencari pertidaksamaannya. Jadi terserah kalian ya, menggunakan cara yang pertama atau cara yang ini, cara yang lebih cepat ini. Jadi titik potong dari garis X tambah Y kurang dari sama dengan 30 dan X tambah 4Y kurang dari sama dengan 60 adalah 20,10. Sama seperti yang soal yang pertama, kita gunakan cara eliminasi dan substitusi. Jadi kita eliminasi nilai X-nya. X tambah Y sama dengan 30, X tambah 4Y sama dengan 60. Berarti kita kurang nilai X-nya, berarti tinggal kita kurangkan nih. X kurang X kan sama dengan 0, habis ya. Itu Y dikurang 4Y sama dengan negatif 3Y. 30 dikurang 60, negatif 30. Berarti kan negatif 3Y sama dengan negatif 30. Jadi nilai Y-nya sama dengan negatif 30 dibagi negatif 3, berarti sama dengan 10. Lalu kita substitusikan nilai Y-nya ke persamaan yang pertama. X tambah Y sama dengan 30. Berarti kita substitusikan nilai Y yang sama dengan 10. Berarti X tambah 10 sama dengan 30. Berarti X sama dengan 30 dikurang 10. Jadi nilai X sama dengan 20. Jadi koordinat titik pojoknya adalah 20,10. Koordinat titik potongnya 20,10. Untuk koordinat titik pojoknya itu untuk A-nya 30,0, B-nya 20,10 dan C-nya
0,15 dengan nilai fungsi objektifnya f(x,y) sama dengan 600x tambah 1500y. Jadi dapat kita lihat pada gambar ini ya. Jadi kita masukkan nilai 600x tambah 1500y. Untuk titik pojok yang pertama yaitu A 30,0, kita substitusikan ini nilai 30,0 ini ke nilai fungsi objektifnya. Jadi kan 600 dikali 30 ditambah 1500 kali 0. 18.000 ditambah 0 dengan 18.000. Untuk titik pojok yang kedua, B 20,10, kita substitusikan ke ini nilai fungsi objektifnya. Berarti kan 600 dikali 20 ditambah 1500 dikali 10. Berarti 12.000 tambah 15.000 sama dengan 27.000. Untuk titik pojok yang ketiga, C 0,15, berarti kan 600 dikali 0 ditambah 1500 dikali 15, berarti 0 ditambah 22.500 sama dengan 22.500. Karena di soal ini kita mencari nilai maksimumnya, berarti kita lihat nih manakah nilai di sini yang paling besar. Berarti itu merupakan nilai maksimum. Berarti nilai maksimumnya adalah 27.000. Jadi berdasarkan tabel di bawah ini ya, dapat ditetapkan bahwa nilai maksimum fungsi objektif f(x,y) sama dengan 600x tambah 1500y sama dengan 27.000. Nah, untuk soal yang ketiga, Adi membeli 240 ton beras untuk dijual lagi. Ia menyewa 2 jenis truk untuk mengangkut beras tersebut. Truk jenis A memiliki kapasitas 6 ton dan truk jenis B memiliki kapasitas 4 ton. Untuk sewa tiap truknya, jenis A-nya adalah 100.000 untuk sekali jalan dan truk jenis B adalah 50.000 untuk sekali jalan. Maka Adi menyewa truk itu sekurang-kurangnya adalah 48 buah. Jadi berapa banyak jenis truk A dan B yang harus disewa agar biaya yang dikeluarkan minimum? Baik, untuk langkah yang pertama, tentukan kendala-kendala dari permasalahan program linear yang dimaksud oleh soal. Jadi untuk mengetahui kendala-kendalanya, sebaiknya kita ubah soal tersebut ke dalam tabel sebagai berikut. Jadi kita misalkan untuk truk A itu banyak truknya adalah X dan truk B banyak truknya Y. Jadi untuk truk A dengan kapasitasnya 6X dan truk B dengan kapasitasnya 4Y dengan fungsi objektif 100.000 X dan 50.000 Y. Jadi untuk banyak truk X tambah Y kurang dari sama dengan 4, lebih dari sama 8. Baik, untuk langkah yang pertama, tentukan kendala-kendala dari permasalahan program linear yang dimaksud oleh soal. Jadi untuk mengetahui kendala-kendalanya, sebaiknya kita ubah soal tersebut ke dalam tabel sebagai berikut. Jadi untuk truk A, kita misalkan truknya adalah X dan kapasitas truknya 6X dengan fungsi objektif 100.000 X. Dan truk jenis B, truk B, banyak truknya adalah Y dan kapasitas truknya 4Y dan fungsi objektifnya 50.000 Y. Jadi dengan banyak truknya itu lebih dari 948 dan kapasitas truknya lebih dari 940. Jadi sehingga grafik penyelesaian sistem kerjasama linear adalah X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0, X tambah Y lebih dari sama dengan 8, dan 6X tambah 4Y lebih dari 240 dengan X dan Y anggota bilangan real.
titik potong dari garis X tambah Y lebih dari sama dengan 48 dan 6X tambah 4Y lebih dari sama dengan 40 adalah 24,24. Ini didapatkan dengan cara menggunakan eliminasi dan substitusi. Yang pertama itu kita eliminasi nilai Y-nya dari persamaan pertama dan kedua. Dapatlah untuk mengeliminasinya kita samakan dulu nilai Y-nya, sehingga pada persamaan pertama kita kali dengan 4 dan persamaan kedua kita kalikan dengan 1. Jadi 4X tambah 4Y sama dengan 192 dan 6X tambah 4Y sama dengan 240. Lalu kita kurangkan, didapatlah negatif 2X sama dengan negatif 48. Jadi nilai X-nya sama dengan negatif 48 dibagi dengan negatif 2 sama dengan 24. Lalu kita substitusikan nilai X sama dengan 24 ke persamaan yang pertama. Jadi kan X tambah Y sama dengan 48 dengan nilai X-nya sama dengan 24, jadi 24 tambah Y sama dengan 48. Jadi Y sama dengan 48 dikurang 24. Jadi nilai Y sama dengan 48 kurang 24 sama dengan 24. Jadi dengan fungsi objektifnya adalah f(x) Y sama dengan 100.000 X ditambah 50.000 Y. Untuk langkah yang kedua, kita gambarkan daerah penyelesaian dari kendala di atas. Gambar dari daerah penyelesaian sistem ketidaksamaan di atas adalah sebagai berikut. Ini merupakan daerah penyelesaiannya. Tadi kan kita ketahui bahwa untuk nilai X-nya kan lebih dari sama dengan 0, berarti daerah penyelesaian kan di sini. Ini merupakan daerah penyelesaian dari X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0, berarti daerah penyelesaian di sini. Untuk yang kedua kan X tambah Y lebih dari sama dengan 48, karena lebih dari berarti daerah penyelesaiannya menjauhi 0, berarti di sini daerah penyelesaian dari X tambah Y lebih dari sama dengan 48. Dan untuk persamaan 6X tambah 4Y lebih dari sama dengan 240. Ini merupakan garisnya, karena lebih dari berarti daerahnya menjauhi 0 juga. Jadi daerah penyelesaian dari ketidaksamaan yang tadi kan, yang seluruhnya kan, X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0, X tambah Y lebih dari sama dengan 48, dan 6X tambah 4Y lebih dari 240. Berarti ini daerah penyelesaiannya, karena daerah ini merupakan daerah penyelesaian dari seluruh ketidaksamaan tadi. Langkah yang ketiga, kita tentukan titik-titik pojoknya. Jadi untuk titik pojoknya, yang A itu 48,0, B 24,24, dan C 0,60. Ini merupakan titik pojoknya. Dan kita ketahui bahwa nilai fungsi objektifnya sama dengan 100.000 X ditambah 50.000 Y. Nah, jadi kita ini merupakan tabelnya. Kan nilai A nya kan 48,0. Kita substitusikan ke ini nilai fungsi objektifnya. Berarti kan 100.000 dikali 48 ditambah 50.000 kali 0, berarti 4.800.000. Untuk titik pojok yang B 24,24, berarti kan 100.000 dikali 24 ditambah 50.000 dikali 24, 100.000. Jadi kan hasilnya 3.600.000. Untuk titik pojok yang C 0,48, jadi kan kita substitusikan juga, berarti 100.000 dikali 0 ditambah 50.000 dikali 48, jadi hasilnya 2.400.000.
Karena kita cari itu nilai minimumnya, berarti nilai yang terkecil kan di antara titik pojok ini, berarti nilai minimumnya adalah 2.400.000. Jadi berdasarkan tabel di atas dapat ditetapkan bahwa nilai minimum fungsi objektif fxy 100.000 x ditambah 50.000 y sama dengan 2.400.000, karena nilai minimum merupakan nilai terkecil. Sekian penyampaian untuk materi kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Hai, makasih ya udah tonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe di channel. Nyalain juga lonceng notifikasinya. Dukung terus channel ini ya, biar saya semakin semangat untuk upload video lainnya. See you guys on my next video. Bye!